5. Membangun jejaring dengan semua sekolah-sekolah Kristen di Indonesia dan dunia untuk menciptakan budaya inovatif dan kreatif. Untuk mencapai visi dan misi, MPK menetapkan strategi, struktur, dan memanggil para pengurus yang memiliki passion, komitmen, dan talenta di bidang pendidikan untuk menjadi pengurus MPK. Strategi MPK dirumuskan dalam konsep 7 Strong, yaitu Strong MPKW, Strong Financial, Strong Strategi, Strong Staff, Strong Partnership, Strong Brand, dan Strong Play. Dalam kepengurusannya, MPK dipimpin oleh Ketua Umum MPK, Bapak Handi Irawande, Sekretaris Umum, Bapak Jopi J.A. Roni, dan Bendahara Umum, Bapak Suhartono. Juga dibantu oleh Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara. MPK memiliki 5 bidang dalam strukturnya. Bidang 1, pengembangan pendidikan yang diketuai Ibu Charlotte Priyatna. Bidang 2, digitalisasi pembelajaran dengan Ketua Ibu Magdalena Pranata. Bidang 3, organisasi dengan Ketua Bapak Johan Tummandu. Bidang 4, kemitraan dengan Ketua Bapak Peter Hidayat. Bidang 5, kebijakan pendidikan dengan Ketua Ibu Arce Tehu Peori. Kepengurusan MPK juga dilengkapi dengan pengurus di 20 MPK wilayah dengan total 250 pengurus seluruh Indonesia. Bersyukur, MPK juga didukung oleh Dewan Kehormatan dengan Ketua Letjen TNI Maruli Simanjuntak dan Badan Pengawas dengan Ketua Bapak David Chandra. Sekolah Kristen adalah ladang pelayanan yang Tuhan sediakan untuk gereja Tuhan. Mari bersama-sama melayani Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Sekolah Kristen pertama kali telah hadir di bumi Indonesia 400 tahun yang lalu. Selanjutnya terus bertumbuh dan hingga hari ini Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia atau MPK telah menaungi 400 yayasan dan 7.000 unit sekolah.
MPK masa layanan 2022 hingga 2027 terus mendorong agar sekolah Kristen meningkatkan kualitas pendidikannya dalam perspektif iman Kristiani. Visi MPK 2030 adalah menjadi lembaga yang mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, memberi dampak positif, dan berkarakter Kristiani. Melengkapi visi tersebut, dirumuskanlah misi MPK. 1. Membangun kolaborasi dan sinergisitas antar semua stakeholder sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. 2. Mempercepat proses transformasi dan digitalisasi. Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, saya cek dulu. Wah, kita sudah 98 ya Bapak Ibu ya. Baik, selamat siang. Saya menyapa untuk kita semua. Untuk yang di Indonesia bagian barat ya, selamat siang. Sementara Indonesia bagian timur sudah sore berarti Bapak Ibu. Baik, bisa saling menyapa, boleh diketik di kolom chat. Dari lembaga dan asalnya ini wilayah mana, kota atau kabupatennya. Ya, silakan bisa di kolom chat sambil saya akan membacakan beberapa pengumuman. Ya, saya menyapa juga Bapak Ibu yang Indonesia bagian tengah juga hitungannya sudah sore ya. Selamat sore untuk Indonesia bagian tengah dan timur. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Hari ini kita pertemuan terakhir untuk webinar kita. Saya lihat ada Bapak Ibu yang sudah mengikutinya dari awal sekali ya Bapak Ibu sampai pada hari ini. Ya, ini ada dari Kupang, dari IAKN Kupang. Selamat sore, sudah hadir Ibu Yanti. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ketika acara berlangsung, kami akan izin untuk off mikrofon Bapak Ibu. Ketika ada pertanyaan akan kami aktifkan otomatis jika Bapak Ibu akan bertanya. Dan untuk bertanyanya juga bisa di kolom chat boleh. Di situ di setting bisa ke everyone atau ke moderator saja juga bisa. Selanjutnya untuk mengisi daftar hadir, silakan Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadir. Nanti diberikan di kolom chat juga sebelum webinar kita berakhir. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan sertifikat, akan diberikan lewat email juga. Jadi di daftar hadir, mohon ditulis emailnya yang benar, seperti itu. Oke. Lalu ada beberapa tambahan. Ya, ini untuk sertifikat tentu diberikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti dan juga yang mengisi daftar hadir. Di sini dikatakan 10 menit sebelum webinar akan dikasih. Oke. Selanjutnya, panitia menyalin nama secara otomatis. Jadi tidak diketik manual. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu, walaupun kami tahu ada beberapa kesalahan penulisan, namun itu tidak diubah oleh panitia. Seperti itu Bapak Ibu, mohon ditulis dengan benar, khususnya penulisan gelar. Biasanya huruf kapitalnya ada yang keliru. Selanjutnya, sertifikat dikirim pada hari Rabu. Minggu depan Bapak Ibu ya, hari Rabu. Baik, saya akan selanjutnya untuk nama bisa di rename dulu Bapak Ibu untuk akun Zoom-nya. Nama akun Zoom bisa ganti dengan nama lengkap Bapak Ibu, lalu lembaganya, seperti itu. Oke. Nama lengkap dan lembaganya. Nah, ini sudah ada di kolom chat beberapa yang sudah mengetikkan nama-namanya. Oke, ada yang dari Kabupaten Sanggau Kalbar. Ya, ada juga dari Indonesia bagian tengah ya, banyak juga. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sambutan dan juga doa pembukaan.
yang akan dibawakan oleh Ibu Vini selaku pengurus harian MPK Indonesia. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bersyukur sekali tanpa terasa ya jika Bapak Ibu yang setia mengikuti BBM ini ya dari Januari sampai November ini sudah merupakan sesi yang terakhir yaitu sesi yang ke-8 ya dari kelengkapan sesi belajar tentang bagaimana manajemen sekolah Kristen yang transformatif. Ya, kita berbicara di dalam 4 sesi awal dari dasar, ya, bagaimana analisa potensi konteks, kemudian bagaimana membangun grand design yang sesuai visi misi, kemudian kita melihat bagaimana manajemen mutu, faktor kepemimpinan, dan juga penanganan finansial untuk mendukung manajemen sekolah Kristen yang transformatif. Hari ini kita bersyukur sekali kesediaan dari Pak Agus, dari ACSI, dengan pemahaman, pengalamannya berkeliling ke sekolah-sekolah Kristen di Indonesia, membicarakan satu topik yang sangat penting, ya, bagaimana pengertian akan shalom biblical yang begitu indah, itu diwujud nyatakan dengan kita memanajemen space atau ruang yang Tuhan berikan di sekolah kita. Mari kita menyambut dengan hati yang rendah dan siap untuk belajar. Di tengah-tengah kita berhenti dari kesibukan kita hari ini ya Bapak Ibu. Mari kita menundukkan hati dan kepala kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami. Kami mengucap syukur Engkau setia. Engkau terus mengkomunikasikan isi hatimu, pekerjaanmu kepada kami. Engkau memberikan kami Alkitab yang berisi kerinduanmu, berisi rencanamu, berisi pekerjaanmu bagi dunia ini. Tuhan, terima kasih juga Engkau menyertai kami dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Terima kasih juga Engkau memberikan kami komunitas sesama guru, pemimpin, pengerja di sekolah Kristen, di pendidikan Kristen, untuk saling menopang, saling mengingatkan di dalam pekerjaanmu ini. Tuhan, kami mengucap syukur ada sekali lagi kesempatan untuk kami belajar, Tuhan. Untuk kami saling mengingatkan, untuk kami menemukan lagi kekuatan untuk melayani lebih baik lagi. Kami serahkan webinar hari ini, Tuhan pakai hamba-Mu, Pak Agus, yang sudah mempersiapkan, kiranya tepat seperti yang Tuhan inginkan. Beliau dapat menyampaikannya dengan penuh sukacita dan penuh passion kepada kami semua. Dan kami semua yang mendengar, kami mau juga berani untuk mengambil 1, 2, atau 3 komitmen dan action untuk sungguh-sungguh mulai dilakukan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Supaya di seluruh Indonesia ini Tuhan, ada riak-riak kecil namun pasti yang membawa transformasi sekolah Kristen di tempat-tempat Tuhan tempatkan di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami serahkan waktu di depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu Vini sudah memimpin kita dalam doa dan juga kata sambutan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Izin share screen. Baik, seperti yang sudah dilihat di flyer ya, saya akan membacakan singkat saja. Sebenarnya yang dikasih panjang sekali ya Pak Agus ya. Iya, tapi biasanya kami menyingkat-singkat seperti itu. Semoga tidak salah ya Pak ya. Oke, ini kita lihat dari pendidikan. Beliau adalah di tahun 2017 Doctor of Philosophy in Christian Education. Lalu 2011 juga ini masternya ya, Master of Arts in Christian Education, dan 2002 Bachelor of Engineering in Civil Engineering. Jadi sangat holistik ya Pak ya, ini benar-benar S2 dan S3-nya linear nih. Oke, Bapak Ibu, kita lihat riwayat pekerjaan atau pelayanan dari Bapak Agus Susanto.
Di tahun 2020 sampai saat ini menjabat sebagai National Director di ACSI Indonesia. Lalu di tahun 2017 sampai 2020 bulan Januari sama di ACSI juga, namun jabatannya di Associate Director. Lalu dari tahun 2015 sampai 2017, Bapak Ibu bisa lihat ada sampai di tahun 2006 ya, beberapa jabatan pekerjaan yang Pak Agus atau narasumber kita pegang atau layani. Nah, kita akan lanjut ke yang berikut. Nah, ini bidang keahlian. Mungkin Bapak Ibu di yayasan ataupun lembaga Bapak Ibu yang memerlukan pembinaan atau ya yang seputar dengan topik yang merupakan bidang keahlian dari Bapak Agus, mungkin bisa dihubungi ya Pak Agus ya. Ya, ini ada di bidang keahlian dari Pak Agus di Christian Education Philosophy, di Worldview ya Bapak Ibu. Lalu kurikulum juga, Christian Education and Curriculum. Lalu banyak sekali sampai bawah nih. Nah, jadi kalau misalkan ada topik-topik yang dibutuhkan, mungkin bisa menghubungi Pak Agus. Lalu bidang minatnya juga, ada 3 di sini yang dituliskan, Science and Religion, lalu ada football dan Kingdom of God. Ini menarik ya Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu numpang untuk memperkenalkan ya, jadi kalau memang membutuhkan bisa menghubungi Pak Agus ya. Tapi itu saya hanya bercanda ya, kalau misalkan benar boleh Bapak Agus konfirmasi setelah ini. Baik Bapak Ibu, topik kita hari ini merupakan topik terakhir yang dikatakan Bu Vini. Kita start dari analisis konteks sampai akhirnya di topik hari ini. Di pertemuan 8 ini Bapak Ibu, seperti tadi saya baca lagi di chat, ada beberapa yang bertanya. Jika ingin mengajukan pertanyaan bisa lewat chat atau Bapak Ibu bisa raise hand secara langsung. Jadi akan diberikan kesempatan bertanya secara langsung maupun lewat teks, seperti itu. Baik, untuk absensinya juga akan diberikan di kolom chat setelah pemaparan narasumber di sesi tanya jawab akan diberikan kepada Bapak Ibu. Demikian pengumuman dan juga CV singkat dari Bapak Agus Susanto PhD. Waktu selanjutnya akan kami serahkan kepada Pak Agus. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ibu moderator, belum kenal ini saya namanya. Oh iya, Ibu Ruth Sri Pak. Ibu Ruth. Oh, tadi yang WA ya. Oke, terima kasih. Bu Vini, ya saya kenal beberapa nama, ada yang saya kenal, ada yang tidak. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga last but not least, dan kalau saya lihat e-flyer-nya, tahun ini MPK sangat baik sekali untuk membuat satu bahas bersama manajemen sekolah. Dan kalau Bapak Ibu lihat, yang membuka itu adalah dosen saya. Dosen saya dulu di teknik sipil, tadi sudah diterangkan oleh Ibu Ruth Sri ya. Jadi pembukaan dosennya, terus penutupnya muridnya, kurang lebih begitu. Nah, dan topik yang terakhir ini berat sih sebenarnya, karena kan bahas bersama manajemen sekolah ya. Dan saya tidak bermaksud untuk sangat berat, tetapi dari judulnya saja memang berat. Jadi coba saya ya kadang agak guyon ya, canda sedikit ya, agak santai, dan ini Jumat. Semoga Bapak Ibu tidak lelah dan tidak ngantuk begitu. Tapi yang jelas internet di tempat saya masih low hingga sekarang, padahal pakai kabel. Jadi nanti kalau suara saya terputus-putus, mohon bisa Ibu Ruth Sri mungkin WA saya. Kalau di chatbox kan mungkin saya tidak bisa lihat ya, tapi di WA saya akan lihat. Dan saya akan mungkin matikan kamera kalau memang dirasa terlalu putus-putus. Baik, izinkan saya share screen. Managing Space for Shalom in Christian Schools, ya, bahas bersama manajemen sekolah. Bapak Ibu mohon juga bisa ingat-ingat judulnya
judul topik ini, bisa juga di belakang saya ini, sebelah kanan kan oleh panitia juga dibuatkan, atau Bapak Ibu tulis dulu ya. Karena tadi saya katakan ya topiknya berat tapi menarik dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Karena itu judulnya dikesampingkan, maksudnya ada ditaruh di HP mungkin kalau sekarang Bapak Ibu pakai laptop begitu ya. Jadi diingat-ingat karena saya akan coba memberikan tuh bukan hal yang detail tetapi hal yang prinsip. Baik. Lalu agenda saya kurang lebih 1 jam mungkin ya, Miss Vini atau Bu Rutsri. Saya coba awas-awas 3.10 mungkin ya, 3.15 saya akan selesai. Materinya Bapak Ibu langsung bisa unduh di ecc.id/MPK Shalom. Ya, tadi juga Miss Vini katakan tentang Shalom. Jadi dari judul yang bahasa Inggris itu ya, memang fokusnya di Shalom sebenarnya. Dan kalau Bapak Ibu ketik ya, langsung sudah bisa dapat. Dan kalau Bapak Ibu punya laptop dan juga HP, nah mungkin judulnya bisa ditaruh di HP gitu. Lalu Bapak Ibu bisa mendengarkan yang di laptop. Jadi agenda ada beberapa ya, tentang judul, lalu tentang Shalom itu sendiri, lalu tentang Christian Schools, lalu tentang managing, karena itu yang dimintakan ke saya dari judul Managing Space tadi ya. Dan bagaimana dengan Anda? Mungkin juga masuk refleksi begitu, lalu summary. Ya, tentang judul ya, Managing Space for Shalom in Christian Schools. Saya agak koreksi sedikit ya. Dalam persiapan saya untuk materi ini, saya pikir maksud dari panitia bukan hanya space sebenarnya, tetapi juga time, waktu. Wah ini Pak Agus nambahi waktu 1 jam tidak cukup ini. Nah, tapi karena memang space and time itu berkaitan Bapak Ibu. Mungkin kita memanage ruang ya, space, tetapi kita tidak memanage waktu. Ya, kurang tepat juga ya. Jadi kalau konkretnya, detailnya, sederhananya, misalnya seorang anak itu belajar di LMS saja misalnya. LMS itu kan juga ruang ya, ruang LMS. Soal waktu kita manage, bisa lama ya di LMS, bisa 9 jam gitu, nggak mungkin sih Bapak Ibu ya. Lebih banyak mereka sosmed ya, terus YouTube, Spotify, Netflix dan lain-lain ya. Itu harus kita manage bagaimana kita mengajar, mendidik anak-anak, memanage dalam kerangka Shalom ya di sekolah Kristen kita. Singkatnya, kalau Bapak Ibu mungkin langsung kesimpulan ya, dan dalam 5 menit ya kita sudah selesai sebenarnya. Yaitu intinya adalah bagaimana kita tahu masing-masing ya, sesuai keinginan yang empunya. Ya, sesuai keinginan yang empunya. Yang empunya tentu mewakili Shalom, ya, ruang dan waktu, space and time, sekolah Kristen, Christian schools, ya. Kita mau ambil dari sudut pandang Alkitab ya, menata layan. Kita menata layan ya. Saya tidak anti sekali lagi kata manajemen, managing itu juga baik. Oke, kita masuk dengan kata Shalom ya, yang menjadi langsung fokus, mumpung Bapak Ibu masih di awal ya, dan masih fresh begitu. Dan jangan lupa siapkan snack, ya, minuman ya. Kita akan bersama-sama mendalami, berefleksi, dan sekali lagi siapkan catatan. Jadi meskipun judulnya masih Managing Space for Shalom in itu tidak ada masalah. Punya kesimpulan, lalu kita bisa punya komitmen, lalu kita bisa punya ya kerinduan ya untuk mewujud nyatakan. Bukan hanya sekedar teori ya. Memang ini bahas bersama manajemen, tetapi alangkah baiknya dari 1 bulan ke bulan berikutnya itu dilakukan ya. Paling tidak 1, 2, 3 hal yang menjadi komitmen dan dilakukan. Itu akan sangat baik dan memang itu tujuannya seminar, webinar seperti ini. Saya bukan ahli teologi, saya ambil jurusannya ya. Saya teknik sipil, lalu Christian Education, ya sedikit belajar bahasa Inggris juga, bahasa Korea ya, dan juga kita semua Bapak Ibu, kita semua ya, bukan hanya saya atau Miss Vini, kita semua harus belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani sebenarnya. Dan sekarang dimungkinkan karena ada internet.
Kalau dulu harus beli buku ya, lalu harus ada guru yang mengajari ini huruf apa. Tapi sekarang sangat mudah. Google Translate pun bakal gitu huruf ya, dan sangat mudah dan sangat menyenangkan ya. Bahkan ya bisa kita belajar pelan-pelan. Nah, kalau saya geser ya, ini hurufnya shalom dari kanan ke kiri Bapak Ibu. Yang ini shin ya, SH ini, lalu yang ini lamed ya, huruf lamed L, lalu ini vowel ya, O ini mewakili O, lalu M di sini, mem ya. Jadi SH L O M, shalom gitu. Jadi dari kanan ke kiri. Kalau kita kan shalom dari kiri ke kanan ya. Jadi kata Ibrani shalom dari kanan ke kiri. Seperti ini, shalom. Nah, ini di Perjanjian Lama 236 kali. Lalu oleh Pak yang namanya James Strong itu dibuatkan satu konkordansi ya untuk memudahkan saja. Nomor 7965. Jadi Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang belajar internet, masukkan Strong, kata Strong 7965 akan keluar kata shalom. Ya, dan bisa kita percepat. Jadi saya tidak perlu menjelaskan seperti kuliah 2 SKS gitu ya. Bahasa Ibrani tidak perlu. Lalu yang asal kata dari shalom itu shalom. Ya. Kembali dari kanan ke kiri, SH, L sama M. Nggak ada O-nya begitu aja. Salam, salam ya, shalom. 116 kali, strongnya 7999. Jadi ini akar kata dari shalom. Ya. Jadi kata salam, shalom sama Bapak Ibu ya. Nah, mendetailnya sedikit, shalom ya 7965 itu kalau diterjemahkan ke King James Version ya, Alkitab bahasa Inggris yang King James Version itu bisa diartikan ya peace begitu, damai ya, lalu baik ya, lalu kondisi yang damai, lalu bisa diartikan sejahtera ya, lalu respect begitu, kemakmuran prosperity ya, lalu did ini maksudnya sudah dilakukan ya, sudah terjadi, lalu safe aman ya, sehat health, lalu peaceable dapat menjadi damai ya. Sudah mulai bisa mencatat Bapak Ibu, managing space and time. Ya, kondisi seperti ini ya, yang harus kita sediakan di sekolah kita, di sekolah Kristen kita. Ya. Salam juga, ini akar kata daripada shalom. P, ya menarik Bapak Ibu, mirip, serupa, tapi tidak sama, tetapi memang shalom akar katanya diambil dari salam. Jadi shalom ini juga tidak kalah penting untuk kita mengerti, karena kita orang Indonesia, dan kita coba mengerti kata dari bahasa asalnya, dari Ibrani begitu, dari bahasa bangsa Yahudi. Ini bayar, ya. Meskipun bisa diartikan juga peace, damai, lalu recompense ini imbalan, ya, kompensasi, lalu menjadi perform, ya, bahasa Indonesia juga perform, ya, baik, good, baik, end, ya, berakhir, ya, lalu required ini mengembalikan, ya, lalu ganti rugi, restitusi, ya, lalu selesai, finish, selesai, lagi, dilakukan lagi, pengkinian, amends, lalu penuh. Ya. Sudah bisa menyimpulkan mulai Bapak Ibu ya. Shalom, akar katanya adalah salam, ya, ternyata sangat berkaitan dengan membayar. Ya, hutang atau ada masalah yang harus diselesaikan, ganti rugi, ya, diganjar, dan seterusnya. Singkatnya, shalom, completeness, ya, utuh, lalu soundness, baik, sejahtera, welfare, sehat, makmur, damai, dan jangan lupa asal katanya adalah salam, to be complete, ya, menjadi lengkap begitu, menjadi baik dan membayar, memberikan kompensasi. Ya, ini contoh sederhananya, mudah Bapak Ibu. Dan saya pikir kita semua mungkin pernah ya, saya pernah mengalami ini. Ya, kita pesan di restoran, lalu loh kok di piring kita ada lalatnya begitu, ya, lalu kita komplain kepada pelayan atau pemilik restoran, gimana ini pelayanannya, ya, kita raja konsumen harus dilayani begitu. Nah, tentu pemiliknya atau manajernya langsung mendatangi kita, oh maaf Bu Vini, Pak Agus, Pak Yudi, ya, ini kelalaian kami begitu. Kami berikan kompensasi, yaitu
yang baru, piring yang baru, isi yang baru. Atau kalau kita nggak mau ya, kita mungkin marah begitu, kasih voucher. Ya, oh nggak mau mesin lagi. Ya, mungkin voucher dari yang lain, mungkin ya, saya sebut merek ya, Indomaret, Alfamart itu kan juga ada voucher. Ya. Jadi itulah arti kata salam. Salam, arti kata shalom, Bapak Ibu. Artinya ada satu penggantian, ada pembayaran. Karena sesuatu sudah pernah terjadi yang buruk, tidak baik begitu, lalu kita membayar ulang. Jadi ini kata yang berat, Bapak Ibu. Karena ada unsur hutang di sana, ada unsur kekurangan yang harus dijadikan sama, menjadi equal. Ya, karena ada kurang, lalu dibayar menjadi sama. Nah ini harus ada di sekolah Kristen kita. Ya, space and time, ruang dan waktu. Ya. Jadi sudah mulai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa punya banyak ide. Dan karena itu saya tidak akan masuk ke dalam teknis ya. Tentu Bapak Ibu kan tidak akan puas kalau saya katakan managing space and time for Shalom in Christian School. Lalu bayangan Bapak Ibu adalah, oh bagaimana ini Pak Agus mungkin akan memberikan tips-tips cat dinding untuk bangunan gedung kita. Ya tidak, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Tetapi kalau dari asal kata tadi, ya Shalom dan Salam ini bisa diasumsikan Bapak Ibu, tentu tidak ada satupun sekolah Kristen kita mengecat dindingnya warna hitam misalnya. Itu juga boleh diasumsikan seperti itu. Tetapi kita tidak akan masuk sangat fokus pada bagaimana memanage gedung bangunan kita, lalu bagaimana area bermain, tidak seperti itu. Lebih ke spiritnya, spirit apa yang harus terjadi di sekolah-sekolah Kristen kita. Ya. Nah, kita akan jalan-jalan sedikit ya, supaya agak detail ya. Shalom di Perjanjian Lama, kata-kata Shalom itu di mana saja? Ini sebagian Bapak Ibu, karena 200 sekian ya, tadi 500 kurang lebih ada di PL. Dan bisa ada kata damai di sana, saya bacakan ya. Tuhan tanya kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan Shalom. Ya. Semakin Bapak Ibu bisa membayangkan, oh kalau begitu saya bisa memanage ya. Apalagi kata manajemen, Bapak Ibu sudah belajar di 7 pertemuan sebelumnya, dan Bapak Ibu sendiri saya yakin pernah belajar tentang manajemen. Itu sebuah art sebenarnya, bukan satu ilmu pasti ya. Jadi satu orang memanage dengan orang yang lain bisa berbeda stylenya ya. Tapi Bapak Ibu paling tidak dengan ayat-ayat ini mulai bisa direfleksikan. Ternyata ini keinginan Allah ya, terjadi sejahtera, terjadi shalom di sekolah, di ruang dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta shalom akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kalau kita mau ada shalom di sekolah kita, jangan melupakan ajaran Tuhan. Hati kita, hati anak-anak kita memelihara perintah Tuhan. Ya, kita mau sekolah Kristen kita panjang umur, bukan hanya manusianya ya Bapak Ibu. Bukankah sekolah juga terdiri dari manusia-manusia? Jadi kalau kita ya sebagai guru, pendidik, pemimpin sekolah Kristen, kita ingin panjang umur di diri kita juga mau sekolah Kristen kita panjang umur, lanjut usia, serta ada shalom. Ya, dan itu akan ditambahkan kalau kita tidak melupakan ajaran Tuhan dan kita memelihara perintah Tuhan. Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasihatkan shalom mendapat sukacita. Ya, lagi-lagi kalau kita terus memikirkan itu Bapak Ibu, memikirkan. Sekali lagi setelah acara ini selesai, sebagai pimpinan sekolah, kita memikirkan kesejahteraan sekolah kita. Shalom terjadi di dalam sekolah kita. Versus lawannya orang yang merencanakan kejahatan. Ya, ada tipu daya di sana. Tentu kita melakukan yang sebaliknya. Mudah Bapak Ibu ya sepertinya ya. Tetapi sulit melakukan. Kok di sekolah saya kok tidak ada shalom begitu. Dan Bilangan 6 ayat 26 ya. Dan bukan kebetulan ya, saya kayaknya hanya menutup dan menitipkan berkat dari Tuhan ya untuk menutup acara BBM tahun ini 2023. Dan by the way, tidak tahu panitia sengaja apa tidak, 10 November yang dipilih Hari Pahlawan, ya saya arek Surabaya, ya juga pas ya di hari yang terakhir BBM 10 November di Surabaya yang panas ini Bapak Ibu.
Dan bilangan 6 ayat 26 yang menjadi berkat bagi orang Israel yang Tuhan titipkan kepada Musa dan Harun khususnya waktu itu. Ya, saya bacakan secara lengkap ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai dan memberi engkau shalom. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi shalom ini kita mengusahakan. Tetapi yang memberi, ya, Allah sendiri memang Bapak Ibu. Jadi managing space and time for shalom, jelas bukan usaha kita saja semata. Karena itu memang bukan hanya sekedar kita menata, memanage, tetapi kita memang menata layan, mengusahakan. Ya, dengan prinsip-prinsip yang ada dari firman Tuhan membantu kita. Lalu kita punya refleksi, punya imajinasi bagaimana seharusnya berkat Tuhan dicurahkan melalui shalom yang kita persiapkan ada di sekolah-sekolah kita. Bagaimana di perjanjian baru Bapak Ibu? Ternyata bukan kata shalom tentunya. Perjanjian baru, dan ini indahnya firman Tuhan yang kita pegang Bapak Ibu, Tuhan menyatakan dirinya melalui bahasa Ibrani di PL, bahasa Yunani, waktu itu lingua franca dipakai, untuk menuliskan maksud isi hati Allah. Dan pakai kata eirene, ya, bahasa Yunani, huruf Yunani, eirene, ya, sekali lagi Pak James Strong yang berjasa, ya, di nomor 1515. Tadi 7999, 7965, ya, untuk shalom, 7999 untuk salam, eirene 1515. Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut ya, bisa di Google, dan sekarang belajar di mana saja, kapan saja Bapak Ibu. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa shalom, boleh kita katakan seperti itu. Berbahagialah orang yang membawa eirene, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau tidak ada shalom, eirene di dalam sekolah kita tidak bisa disebut anak-anak Allah, memang Bapak Ibu. Ya, tadi contoh praktis ya, jangan sampai kita mencat gedung kita, space kita warna hitam. Ya, warna hitam warna kematian. Ya. Jadi itu ya, tapi kita tentu tidak ke sana, tetapi kita tahu Bapak Ibu, itu batasan-batasan. Ya, batasan-batasan bagaimana kita membawa damai sebagai anak-anak Allah. Ya, memberi kesan apa? Ya, termasuk anak-anak kecil. Di sekolah kita manage kan berwarna-warni Bapak Ibu. Dibanding kakak-kakaknya yang SMP, SMA mungkin panggilan kita kan Miss, Mister atau Pak Guru, Bu Guru ya. Kok cuma di TK aja sama SD yang kecil-kecil warna-warni. Kami di anak SMP, SMA mau temboknya juga warna-warni ya. Jadi tidak apa-apa, membawa damai. Ya, kita manage ya, kita usahakan sebanyak mungkin seluas mungkin ya. Supaya sekolah Kristen kita membawa shalom, membawa damai, dan disebut anak-anak Allah. 2 Tesalonika 3 ayat 16, saya pakai yang TB2 Bapak Ibu, yang 2023 ya. Kiranya Tuhan sendiri sumber shalom, sumber eirene, mengaruniakan eirene, shalom, terus-menerus kepada kamu, dalam segala hal Tuhan menyertai kamu sekalian. Bukan dari kita sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Kita hanya menjadi saluran shalom daripada Allah. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam shalom, dalam eirene dengan Allah. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai, dalam shalom. Sehingga sudah mulai kebayang, manage space and time, harus ada rencana untuk kita membawa anak-anak didik kita kepada Tuhan. Supaya mereka dibenarkan karena iman, sehingga di dalam hidup mereka ada shalom, ada eirene. Sekali lagi, bukan hanya sekedar mengatur tempat duduk, itu juga penting Bapak Ibu. Mengatur tempat duduk berhadapan, ngadep depan, melingkar, ya itu semua ada maknanya. Warna tembok, jangan sampai saya ngomong warna tembok terus nanti dikira jualan cat ya. Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 7. Jadi Bapak Ibu kalau mau satu persatu dikupas ya, 1 jam ya lumayan panjang Bapak Ibu. Dan ini bisa menjadi
percakapan di sekolah Bapak Ibu sendiri. Gimana menghadirkan ya space and time di dalam sekolah Bapak Ibu masing-masing. Shalom Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena itu Bapak Ibu, ya, ayat kunci daripada kita sebagai orang Kristen, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Tidak ada kata shalom, tidak ada kata eirene di situ, ya, di Yohanes 3 ayat 16, tetapi bukankah ini ayat kunci yang menyebabkan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan kalau ada di dalam hati kita, di dalam guru-guru kita, di dalam pemimpin Kristen, pemimpin sekolah, pemimpin gereja, maka otomatis sekolah itu, ruang dan waktu yang ada di sana ada shalom, Bapak Ibu. Karena yang berkaitan di dalam mengatur tadi warna, ruang, ya, adalah manusia. Tidak bisa siapa yang ngecat, siapa yang membeli kursi untuk anak-anak tentu pendek, itu pun menghadirkan shalom, Bapak Ibu. Dan siapa yang memikirkan anak kecil kursinya harus pendek? Ya kita. Dan kita mau menghadirkan karena ayat ini, Bapak Ibu, yang menjadikan ada damai di dalam hati kita. Ada kepastian, jaminan keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, tidak ada kata shalom, tidak ada kata eirene di sini, tetapi karena karya keselamatan ini, maka ada shalom di dalam hati kita dan di dalam ruang dan waktu yang kita hidupi. Makanya ada satu pemikiran, ya, meskipun ada badai yang melanda kita, tetapi kenapa hatiku masih tetap tenang? Karena ada jaminan, Bapak Ibu. Ada badai, ada kegoncangan dalam hidup kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, di dalam sekolah kita, ada damai. Kenapa? Karena jaminan keselamatan itu sudah Allah berikan. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah mendapat damai sejahtera Allah. Karena itu, Bapak Ibu, kita bisa menafsirkan, dan ini memang jarang ditafsirkan, Bapak Ibu. Allah adalah kasih, sering ya. Tetapi Allah adalah shalom, agak janggal, agak jarang. Padahal, kalau kita lihat Galatia 5, 22 dan 23, buah roh. Kalau namanya buah roh, ya, memang ada perdebatan, ini buah-buah roh, ya, atau buah roh. Kalau saya ditanya yang mana, ya tentu saya memilih yang dalam pengertian saya, ya, tafsiran, satu buah dengan 9 rasa sebenarnya. Tetapi apapun itu kita tidak berdebatkan, ya. Yang pasti kalau namanya buah roh, yang menghasilkan itu jelas bukan dari kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri, sama sekali bukan kita. Sama sekali itu bukan kita. Kalau kita bisa menjadi kasih, sukacita, dan seterusnya, itu karya Roh Kudus. Bukan karya kita. Kalau ini memang karya Allah, karya Roh Kudus, artinya Allah adalah kasih, sama dengan Allah adalah sukacita. Sama dengan Allah adalah damai sejahtera. Sama dengan Allah adalah sabar, murah hati, adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang lemah lembut, Allah yang menguasai diri. Ketika orang ateis yang bertanya kepada kita, bukan? Allahmu Allah Maha Kuasa. Tentu dia bisa melakukan apa saja. Jatuhkan dia dari hubungan bait Allah, maka dia akan selamat. Jangan mencobai. Yesus berkata kepada si jahat yang waktu mencobai. Dia menguasai diri. Dia tidak bisa melawan kodratnya sebagai Allah. Dia tidak bisa berdosa. Allah adalah Allah yang menguasai dirinya. Tapi topik hari ini Bapak Ibu tentang shalom, tentang eirene, tentang damai sejahtera, boleh kita katakan Allah adalah shalom. Dan Yesaya 9 ayat 5 yang sebentar lagi kita rayakan. Ya, bahkan di Filipina, ya, yang mulai September sudah masuk Natal Bapak Ibu. Kita agak ketinggalan, ya. Tapi Desember sudah menjelang Bapak Ibu, 10 November, ya 20 hari lagi, ya, masuk Desember, rasanya sudah suasana Natal. Ya. Dan salah satu ayat yang hampir pastilah kita bergereja dimanapun pasti membaca ayat ini, Yesaya 9 ayat 5. Dan saya kasih menarik Bapak Ibu, dan kita bersyukur ya ada TB2 LAI membuat di tahun ini 2023 kita menjadi saksi sejarah akhirnya TB saja ya 1974 digantikan oleh TB2 ya.
Dan ini saya coba dari 1954 bahkan Bapak Ibu. Ya, itu mungkin orang tua kita, kakek nenek kita baca Alkitabnya masih pakai yang TL 1954 ya. Raja Salam. Ya, tadi Shalom, ya Shalom, ya Raja Salam. Ternyata kalau diterjemahkan mulai 74 ke 2023 masih pakai Raja Damai. Ya, tapi Raja Shalom juga boleh. Dan dialah, Allah adalah kasih, sudah sering kita khotbahkan, sering kita dengar. Allah adalah damai. Allah adalah Shalom. Kalau Allah adalah Shalom, Bapak Ibu, kita tidak berani manage space and time di sekolah Kristen kita tanpa melibatkan Allah. Tidak berani. Kita sembrono, tidak berani. Karena dia adalah Raja Damai. Tentu harus ada damai di sekolah kita. Bahkan kalau ditanya, ditelusuri, nanti mungkin ada ditanya jawab ya. Loh, tidak boleh menghukum, Pak. Loh, tentu hukuman adalah bagian dari disiplin. Apakah Allah tidak pernah menghukum? Jelas Allah menghukum. Jadi jangan punya pandangan bahwa Shalom baik-baik saja. Tenang semua, tidak ada kerusuhan, dan tidak ada hukuman sama sekali. Bukan. Bukan itu. Ya, tapi poinnya adalah Yesus yang adalah Raja Damai datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk membayar ya harga hutang yang kita lakukan dan menyatukan kembali hati kita dengan hati Bapa. Ini tentang Shalom. Kembali ke judul ya. Terus Bapak Ibu ingat, managing space and time for Shalom in Christian School. Menata layan ruang dan waktu sekolah Kristen sesuai keinginan yang empunya, bukan keinginan kita Bapak Ibu, bukan keinginan pengurus yayasan, bukan keinginan MPK, ACSI atau siapapun, tetapi keinginan yang empunya. Kita masuk ke yang berikutnya, Christian Schools. Mungkin saya bisa cepat karena beberapa slide mungkin Bapak Ibu juga sudah sering ya mendengar atau menyaksikan, atau Bapak Ibu sharing juga kepada guru-guru yang lain atau kepada murid-murid kita semua tentang Christian Schools. Tidak asing ya, CFR, CFRC, CFRF ya apapun itu ya. Sangat terkait dengan yang tadi. Shalom ya. Yesus datang ke dalam dunia membawa shalom, bukankah itu redemption? Dan dengan kerangka ini, yang kita dapat kerangka ini dari mana Bapak Ibu? Dari para teolog, yes. Tetapi dari mana? Mengambil intisari CFRR ini dari Alkitab. Ya, jadi ini bukan karangan dari, justru teolog-teolog itu menemukan saja. Oh, Allah adalah Allah yang mengkreasikan, tetapi manusia jatuh di dalam dosa, fall, tetapi Allah yang sama. Karena dia sudah menyatakan, menetapkan kebenaran-kebenarannya, dan manusia tidak bisa, tidak mampu menyelesaikannya. Dia datang ke dalam dunia, menyelesaikan, redeem. Dan kita akan melihat dipenuhkan di dalam restoration atau consummation atau fulfillment atau apapun itu, ya, dipulihkan secara utuh. Makanya di mana-mana kalau CFRR saya sering pakai gambar ini. Karena saya orang visual Bapak Ibu, jadi langsung menggambar apa bedanya surga dengan Taman Eden. Ya ini imajinasi daripada pembuat gambar ya. Karena itu saya kasih linknya di mana saya mendapatkan gambar ini. Jadi visualisasi, imajinasi bahwa surga lebih baik dari Taman Eden. Ya, buahnya lebih banyak, ada burungnya di sana di surga. Kalau di Taman Eden ya ini, tapi hanya untuk perbandingan saja. Bandingkan dengan fall Bapak Ibu. Fall itu kita yang cari gara-gara, kita yang cari masalah, ya. Tetapi syukur pada Allah kita mengalami sampai redemption, ya. Paling tidak meskipun restoration full belum, tetapi sudah bisa berbunga Bapak Ibu. Berbuah, tidak tahu kenapa pembuat gambar ini di redemption kok belum berbuah ya. Satu pun tidak ada. Tidak bisa menyamai Taman Eden atau bagaimana. Tidak perlu ditafsirkan sejauh itu Bapak Ibu. Tetapi poinnya adalah sekolah Kristen memberi ruang, memberi tempat, memberi waktu, kesempatan untuk terjadinya proses. Tadi sudah saya sampaikan, proses pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Makanya ada ruang konselor Bapak Ibu. Ya, kalau yang suka praktis-praktis ya, wah ini terlalu abot, jelimet, kurang praktis. Ya ada ruang konselor yang kedap suara, tetapi bisa terlihat dari luar. Karena kita tidak mau Bapak Ibu, konselor-konselor kita sampai melakukan hal-hal yang salah malah, karena tertutup, saking tertutupnya
begitu, ada kerahasiaan cerita di dalam salah. Nah, itu juga praktis, Bapak Ibu. Kita menghadirkan ruang waktu yang baik sehingga anak-anak kita punya waktu teduh, bercerita kepada konselor, terbuka, tidak dihakimi, dan menjadi baik-baik lagi, baik-baik saja. Mungkin sebelumnya tidak baik-baik saja, masuk ke ruang konselor, ada solusi. Ya, didoakan, ya, dikasih permen, dikasih minuman, makanan, ya tergantung kreativitas dari konselor masing-masing. Ada proses pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Dan saya pun, Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan Yesus karena sekolah Kristen. Ya, saya menjadi anak Tuhan, ya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena taburan firman Tuhan dari guru-guru saya yang dulu. Dan jatuh di tanah yang saya tidak bisa berani katakan subur, ya. Tentu ada berbatunya, Bapak Ibu. Saya juga nakal juga, dablek juga, tidak mau menerima, ya, bahwa Allah Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, denial, ya, menolak, Bapak Ibu. Tetapi ruang, waktu, kesempatan, shalom di sekolah Kristen itu harus disediakan. Justru malah kita jangan sampai punya kesempatan memberitakan Injil. Nah, ini mungkin sering disalah mengerti. Kalau yang mendengarkan saya di dalam kesempatan yang lain, terlalu penekanannya firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Justru saya hanya mengatakan, jangan sampai kita berat sebelah juga. Terlalu akademis. Tetapi lupa bahwa kita semua dipanggil sebagai guru-guru Kristen. Supaya ruang perjumpaan. Ya. Di dalam fisika, matematika, anak-anak kita bertemu dengan Allah. Ini Christian Worldview Framework, Bapak Ibu. Jadi ruang-ruang perjumpaan itu harus dibuat, harus di-manage, harus sengaja diupayakan. Ya, supaya ada perjumpaan dan pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. CFRC dari sudut yang lain. Tapi lebih lengkap, lebih menekankan kepada detail ketika Tuhan Yesus, pribadi Allah yang kedua, Allah anak itu datang ke dunia, melakukan apa saja, karya apa saja. Baru tadi pagi Bapak Ibu ngobrol dengan staf ACSI, bayangkan kita jadi semut. Itu ya kita nggak bisa bayangkan, Bapak Ibu. Sangat terbatas. Ya, kita menjadi semut, kita minum kopi 1 gelas, Bapak Ibu, ya. Semut 1 tetes sudah kekenyangan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Allah, pribadi Allah yang maha kuasa, tetapi harus menguasai diri, buah roh yang ke-9, rasa yang ke-9, menguasai diri, dia menjadi manusia, lahir, hidup di bumi. Dia menjadi mati, Allah kok mati. Jadi Nietzsche juga betul, Bapak Ibu, sebenarnya. Dalam pengertian, Allahmu sudah mati. Ya, dia mati beneran, bukan pura-pura. Tetapi, Yesus adalah Allah yang bangkit. Dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit, dia naik ke surga, naik tahta di sebelah kanan Allah Bapa, dan meminta Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya, menyertai kita. Ini Injil yang sejati, Bapak Ibu, yang benar. Ya. Creation, penciptaan, fall, kejatuhan, redemption, Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus datang, redemption itu sudah dilakukan melalui Israel. Biarlah Israel menjadi berkat bagi semua bangsa. Menjadi shalom untuk semua bangsa. Itu sudah redemption, Bapak Ibu. Sebenarnya. Tetapi digenapi melalui diri Yesus Kristus. Jadi setiap bangsa yang melihat bangsa Israel menjadi percaya, diredeem, ditebus, Bapak Ibu. Dan sekarang, di abad setelah Yesus mengirim Roh Kudus dan mengutus gereja di atas batu karang, Petrus, ya. Dan sekarang kita masuk segitiga yang terakhir, kehidupan di abad ke-21. Menuju consummation, fulfillment, restoration, ciptaan yang baru. Nah, lalu apa yang kita siapkan, Bapak Ibu? Manage space and time di kehidupan abad 21. Ya, tentu apa yang terjadi di abad 21 yang diizinkan oleh Tuhan. Kita percaya teknologi. Bahkan saya bisa di Surabaya, duduk di meja kantor saya, lalu Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu, di rumah mungkin yang sudah pulang. Teknologi juga adalah bagian daripada Allah mengizinkan kita menggunakan talenta pikiran kita sehingga ada ini, Bapak Ibu. Jadi jangan dimusuhi. Ya, jangan, wah ini dosa, ini tidak bagus. Ya. Tentu kita akhirnya menemukan juga shalom yang paling baik ketika bertemu. Karena kita ada unsur fisik, ya,
Jadi tidak mungkin kita hanya terus-menerus, Bapak Ibu. Tidak bisa. Ya. Dan surga bicara tentang tempat yang fisik. Langit dan bumi yang baru. Kita akan dibangkitkan, tidak lagi dengan tubuh kita yang fana ini. Tidak bisa masuk ke surga. Dengan tubuh kebangkitan yang baru, yang cocok dengan tempat yang namanya surga. Ya. Tentu kita tidak mau virtual lagi gitu. Di surga masih ada Zoom mungkin. Ya enggak, kita sudah bisa bertemu dan bisa tembus ruang dan waktu. Paling tidak itu yang bisa disaksikan melalui firman Tuhan ketika Yesus sudah bangkit. Ciptaan yang baru. Dan kita memanage shalom di kehidupan di abad 21 itu. Dengan apa? Segala pernak-pernik yang kita alami, ya, kita maknai sebagai kesempatan untuk shalom itu hadir di bumi. Karena memang kita diutus oleh Allah untuk itu. Gambar ini juga mungkin Bapak Ibu, Pak George Knight ya juga sudah sering. Inti poin daripada halaman 34 dari Pak Knight ini adalah bahwa sekolah Kristen kita waktu kita memanage space and time, sekali lagi jangan hanya bayangkan ruang secara fisik atau waktu secara fisik ini sekarang jam 3 kurang WIB waktu Indonesia Barat, ya 4 waktu Indonesia Tengah, 5 waktu Indonesia Timur. Bukan secara fisik, tapi ruang-ruang yang abstrak. Makanya tadi saya sempat bilang LMS itu juga ruang, Zoom ini juga ruang, Bapak Ibu. Bagaimana kita memanage? Ya, tentu jangan lupakan asal usul ya yang menjadi tujuan kenapa kita membuat sekolah Kristen. Dan Pak Knight, ini gambar berlaku untuk semua sekolah, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk sekolah Kristen sebenarnya. Karena tujuan itu bisa terjadi, ada satu rangkaian yang mengelilinginya, yaitu filsafat, saya nggak akan bahas detail ya, situasi politik, ya, situasi sosial, ekonomi, harapan keluarga dan masyarakat di seputar sekolah kita. Karena itulah kita membicarakan isu-isu pendidikan. Murid itu siapa? Peran kita apa? Kalau gitu kita menekankan kurikulum seperti apa? Metode mengajar, fungsi sosial sekolah, dan mungkin itu ya yang lebih dekat dengan tema kita, fungsi sosial sekolah. Managing space and time. Ya, menata layan ruang dan waktu. Interaksi sosial. Ya, interaksi antara kita dengan ciptaan Allah yang lain. Jadi poinnya mengingatkan bahwa kita menyiapkan, memikirkan, merefleksikan harus berbuat apa ini untuk Allah yang kita sembah. Harus ada kepercayaan metafisika bahwa Allah memang ada. Ya, aksiologi, epistemologi dan seterusnya. Saya tidak akan bahas detail itu. Gambar ini juga mengingatkan kita posisi sekolah kita. Kita mentrain murid-murid kita mengedukasi, memberikan pembelajaran, ya. Tetapi jangan lupa kotak luarnya, life experience, Bapak Ibu. Sehingga managing space and time harus berkaitan. Tidak bisa kita hanya mengajar di ruang-ruang kelas kita saja, tidak bisa. Karena ternyata anak-anak kita, dan juga kita sebenarnya Bapak Ibu ya, makanya tadi ada iklannya MPK, bagus sekali, retreat guru Kristen. Ya, sangat baik. Kita juga mau murid-murid kita tidak hanya belajar di sekolah, di ruang kelas kita. Tentu harus ada life experience yang melampaui sekolah kita. Schooling hanya di kapsul itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita sekolah itu bisa melakukan satu kegiatan, ya, program yang melampaui sekolah itu, sehingga pembelajaran itu menjadi bermakna. Slide berikutnya ini saya ambil dari apa yang saya sharingkan di IFCE, ya. Kaitan sama managing space and time ini adalah bahwa kita tidak bisa sendiri. Jadi waktu kita menyiapkan sekolah kita, ruang kelas kita, waktu pembelajaran anak-anak kita, ternyata kita harus melirik dan melihat Allah itu sebenarnya seutuh apa sih? Shalomnya itu mau sampai sejauh mana sih dihadirkan di bumi ini sih? Seperti gambar ini. Allah menyatakan dirinya, ya, bahkan di kitab Kejadian, Adam dan Hawa, mula-mula keluarga, Bapak Ibu. Keluarga. Keluarga nyambung menjadi gereja. Keluarga nyambung menjadi sekolah. Keluarga sambung menyambung menjadi community.
keluarga, masyarakat, disambung-sambung, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pemerintah. Ini semua ada dalam kendali Allah, Bapak Ibu. Ya, Pak Bruce yang waktu itu coba menggambarkan 3 dimensi. Ya, dan waktu dimintakan topik a new model, saya pikir tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Ya, tetapi Pak Bruce, karena saya orang visual dan ketemu gambar ini, bagus sekali. Jadi kalau kaitan dengan topik hari ini, managing space and time, pikirkanlah program-program yang berkaitan ya dengan rumah, dengan gereja, dengan komunitas di sekitar sekolah Anda, dengan pemerintah, dengan Allah otomatis. Kalau kita menyadari, oh ini sekolah Kristen, dan otomatis artinya bukan hanya chapel saja, ya, semuanya diwarnai, dimaknai sebagai karya Allah. Tentang managing, saya mungkin hampir atau ya tinggal 10-15 menit mungkin ya. Managing, how about you? Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah mulai mencatat ya, managing space and time for Shalom. Ya, apa bahkan di sekolah Bapak Ibu nanti boleh sharing, tidak harus selalu bertanya Bapak Ibu. Q&A, question and answer, tidak selalu Bapak Ibu bertanya lalu saya menjawab ya, tetapi Bapak Ibu boleh berefleksi dan menceritakan bagaimana pengalaman managing space and time di sekolah Kristen Bapak Ibu masing-masing. Saya paling tidak mengambil rujukannya dari buku ini, Schools as Communities. Ya, bukunya ada sama saya ya. Sayang ini sudah termasuk buku langka ya, agak sudah mulai jarang ya. Tahun 2005 kalau tidak salah ini. Ya. 2007 diterbitkan oleh ACSI Amerika ya. Di ACSI Indonesia sendiri belum diterjemahkan karena tebel Bapak Ibu, lumayan ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang bisa baca dalam bahasa Inggris ya, boleh. Kayaknya masih ada sisa 1 atau berapa ya di Kairos, toko buku kami ACSI. Ini adalah subtopik yang disampaikan oleh Pak Brian. Ya, kalau tadi yang tentang apa sih komunitas yang ada ya, yang Tuhan buat di dalam dunia ini. Ya, ada gereja, pemerintah dan segala macam itu di chapter 15. Tetapi yang Educating for Shalom Bapak Ibu. Bukan kebetulan ya, Educating for Shalom yang cocok dengan topik kita di chapter 18. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Apa yang menjadi tugas daripada gereja? Apa yang menjadi tugas daripada sekolah Kristen? Lalu ekspansi daripada kerajaan yang kebalik, upside down. Bawah jadi atas, atas jadi bawah. Ya. Sekolah, lalu unta, dan lubang jarum. Ya. Lalu melampaui 3R, ransom, redeem, reconciled. Ini cukup terkenal di dalam kaum Injili, Bapak Ibu ya, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi dikembalikan kepada Allah. Seperti Shalom tadi, membayar, tapi tentu kita hanya bertugas sebagai hamba. Bukan kita sebenarnya memenangkan jiwa-jiwa itu. Bukan kita yang ransom, redeem, and reconcile, tetapi karya Kristus. Tetapi beyond, menurut Pak Brian, harus melakukan beyond. Hanya menjadikan orang Kristen bawa ke gereja. Enggak, tetapi educating for Shalom. Itu tesis daripada Pak Brian. Satu kerangka tentang engagement. Ya, engagement, keterlibatan ya, yang efektif. Ya. Lalu Pak Brian juga menyampaikan tentang model service learning. Ini terkait tadi ya dengan berbagai komunitas yang ada di sekitar sekolah Kristen kita memanage uang dan waktu seperti apa ya. Dan tentu harus melampaui hanya sekedar Santa Claus, memberikan uang, memberikan bantuan sosial begitu. Itu bagian menghadirkan Shalom, memang betul Bapak Ibu. Tetapi Pak Brian punya tesis yang melampaui hanya seperti Santa Claus ya. Dan dia sampaikan learning from the poor as service to the poor. Jadi justru mempelajari dari orang-orang miskin, yang miskin secara materi, maksudnya di buku ini, sebagai satu layanan, sebagai satu service, kita melayani orang miskin. Dan lalu aplikasi. Ya. Bapak Ibu kalau lihat gambar ini, kiri bawah, kanan atas, pilih yang mana?
Saya tak sambil minum dulu sebentar, Bapak Ibu. Kiri atau kanan? Yang jawab ya. Boleh Bapak Ibu. Kanan, Pak. Kanan, Pak. Kanan atas ya. Ya. Ya, nggak ada yang milik kiri bawah Bapak Ibu. Nggak ada. Ya. Masih adakah di sekitar kita kiri bawah? Banyak. Pak Agus ini kayak pura-pura tanya aja. Ya banyak Bapak Ibu. Saya hanya ingin mengingatkan. Memang masih banyak. Lalu topiknya managing space and time for shalom. Shalomnya itu untuk sekolah kita saja atau untuk sekitar kita? Ya tentu untuk sekitar kita, Pak. Yang di kanan atas, ya bukan konteks sekolah atau perumahan ya. Konteksnya alam, ciptaan Tuhan, begitu. Tapi sangat tenang. Ya, itu bisa mewakili shalom. Bagaimana dari kiri bawah menuju ke kanan atas? Itu yang menjadi PR kita. Itu yang menjadi tugas kita. Memanage ruang dan waktu. Poin yang disampaikan oleh Pak Brian, ya, dari kiri bawah menuju kanan atas. Saya sudah ulang-ulang, bukan sekedar soal ruang dan waktu secara fisik. Tetapi ada 2 poin penting. Bagaimana kita membawa murid-murid kita kepada pengalaman dan untuk mereka bisa menyaksikan dari kiri bawah menuju kanan atas. Jangan lupakan 2 hal. Mungkin saya dulu juga di sekolah mengajarkan anak-anak itu dengan apa ya, LCD. Zaman itu LCD yang OHP atau setelah itu ya pakai PPT, pakai LCD yang suaranya berisik dan besar ya. Sekarang tambah kecil dan bisa sudah pakai wireless nyambungnya. Ya, sudah luar biasa. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi Pak Brian mengingatkan, itu sangat tidak cukup. Makanya ada poin satu subtopik tadi, ya, belajar dari si miskin sebagai bentuk pelayanan kepada mereka. Belajar dari si miskin. Jadi kita berikan ruang, waktu, kesempatan untuk anak-anak kita bertumbuh, belajar, ya, bukan hanya dari LCD, bukan hanya dari share screen seperti saya sekarang ini, bukan. Ayo kita melakukan betul-betul jalan kaki bersama ke area-area yang kumuh, katakan begitu, melihat realita. Itu mungkin minggu pertama. Ya. Minggu kedua, apa? Kita siapkan. Karena bagaimana kita langsung to the point melakukan apa kalau kita belum pernah ke sana sama sekali kan Bapak Ibu. Dan tidak apa-apa kan, hari pertama, minggu pertama pula, hanya datang saja. Oh, di sudut kota Surabaya, di sudut kota Balikpapan, di sudut kota Makassar, Kupang, Ambon, dan lain sebagainya. You name it. Ada sudut seperti ini. Kontras dengan shalom yang kami mengerti. Ternyata di sana tidak ada shalom. Bagaimana kita membawa anak-anak kita di dalam pengertian itu? Ini yang disampaikan oleh Pak Brian yang satu. Ya, memberikan ruang dan waktu untuk anak-anak itu belajar dari realita hidup. Ya. Saya sendiri Bapak Ibu mengalami realita hidup terang benderang ya. Dihajar oleh Tuhan sendiri justru ketika saya S2. Ya. Saya sebelum S2 di Korea Selatan bisa dikatakan saya Kristen KTP. Rajin, aktif melayani Bapak Ibu. Tetapi pemikiran saya ternyata dualisme. Dan itu yang membuat saya salah satu ingin jadi guru. Agak aneh ya. Saya teknik sipil kok kepingin jadi guru. Tapi kerinduan jadi guru memang sudah lama sebenarnya. Karena bagi saya pikiran dualisme waktu itu ya. Jadi saya sebenarnya bukan murid Tuhan Yesus, tapi muridnya Plato Bapak Ibu. Ya. Saya pengagum Plato diam-diam. Ya, saya menjalani hidup sebagai Plato, tapi KTP-nya Kristen. Karena apa? Saya pikir hanya 3 profesi, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang pernah tahu sesi saya pernah mendengar ini ya. 3 profesi, pendeta, dokter, atau guru. Itu yang masuk surga, cepat gitu maksudnya. Ya, ini tentu pikiran yang salah Bapak Ibu. Tetapi itu yang saya alami dan saya pilih ya. Dan ternyata
ketika saya di Korea Selatan, itulah hidup saya diubahkan. Tentang ruang dan waktu, kesempatan untuk murid-murid tadi yang saya sampaikan, saya mendapat kesempatan itu. Bukan melalui teori, pembelajaran, bukan melalui kuliah, tetapi melalui apa Bapak Ibu? Saya menjadi kuli daripada pabrik yang ada di Korea Selatan. Saya jadi TKI Bapak Ibu. Di situ saya belajar. Shalom ada, hadir di dalam hati saya. Saya berjumpa dengan Allah. Saya dibuat tekuk lutut, dan saya mengakui profesi yang berharga, yang mulia. Bukan hanya dokter, pendeta, dan guru. Kuli pun berharga di mata Tuhan. Wah, Pak Agus bisa aja. Dulu mungkin stres. Ya bisa aja Bapak Ibu, stres. Tetapi itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Kalau kita tidak stres, kita tidak jatuh sampai titik terendah, mungkin kita juga tidak kembali kepada Tuhan. Betul ya Bapak? Sakit keras, lalu jadi percaya kepada Tuhan. Banyak kita melihat pengalaman itu di sekitar kita, banyak Bapak. Nah, tapi kan sulit kita di sekolah Kristen. Apakah sampai mau dibegitukan anak-anak murid kita? Saya tidak mengatakan pergi ke Singapura itu salah, tidak Bapak Ibu. Tetapi boleh sekali-sekali kita bawa ke tempat yang justru sebaliknya dari Singapura, dari Seoul, Korea Selatan, dari Amerika, sebaliknya. Tunisia misalnya, apa? Ya tebak aja apa? Aljazair misalnya. Itu kan semua negara-negara dari di geografi. Tetapi kenapa service learning kita hanya ke tempat-tempat yang menurut guru, menurut kita, space and time, itu ada shalom di sana. Sekali lagi, saya bukan anti Singapura, bukan anti Seoul, Korea Selatan, bukan. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi mungkin kalau kita, ini se-Indonesia 270 orang ya di akun ini, kita bisa saling berkolaborasi dan kita mampir ke tempat yang ada di Indonesia saja, seperti kita pergi ke luar negeri, sudah Bhinneka Tunggal Ika, sudah sangat luar biasa. Dan anak-anak kita akan punya pengertian yang berbeda daripada hanya belajar lewat buku dan LCD dan share screen, Bapak Ibu. Paling tidak itu yang saya alami di Korea Selatan. Saya dididik oleh Tuhan sendiri bahwa seluruh pekerjaan adalah berharga di mata Tuhan. Ini pun shalom, Bapak Ibu. Sehingga saya tidak boleh. Dan ketika saya pulang ke Indonesia, padahal dulu Bapak Ibu, mungkin staf saya sudah bosan mendengar cerita saya. Waktu saya masih kecil ada pembantu di rumah begitu. Bukan kaya sekali Bapak Ibu, tetapi kami punya pembantu. Saya panggil nama Bapak Ibu. Saya sekolah di sekolah Kristen, mungkin belum bertobat ya. Dan saya memanggil nama. Mul, ambil minum. Kasar, jahat, dan kayak rendah. Dan mungkin itu terjadi di sekolah kita, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita tidak menyediakan shalom yang tepat untuk sekolah kita. Kita mungkin cara pandang kita keliru tentang space and time. Mari kita pikirkan yang lebih realistis, yang lebih fokus kepada shalom Allah. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita punya sopan santun kepada orang tuanya. Bagaimana orang tua juga mendidik anak-anaknya tidak memanjakan. Katanya generasi strawberry. Ya. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa bisa generasi strawberry? Jangan-jangan yang strawberry itu kita. Terlalu memanjakan. Kita tidak ingin anak-anak kita susah, berat seperti kita dulu. Selalu mikirnya zaman dulu berat, anak-anak kita mendapat kemewahan. Tidak boleh seperti itu. Justru mereka harus dididik juga apa artinya sabar. Menunggu di zaman yang instan ini. Gampang Bapak Ibu. Seperti menabur garam di laut ya. Semua sudah instan, Pak. Anak-anak kita sudah tidak bisa dididik untuk sabar, tenang, antri. Harus bisa, Bapak Ibu. Ini juga managing space and time. Dan yang kedua, Pak Brian sampaikan. Holy Spirit. Kayaknya normatif ya. Tetapi jangan-jangan kita lupa. Kita sibuk memikirkan dengan logika, dengan semua usaha kita, rapat-rapat kita. Kita lakukan yang terbaik, space and time, di sekolah Kristen kita. Tapi kita lupa. Yang kita harus hadirkan itu shalom. Pembayaran akan hutang dosa. Kedamaian, kesejahteraan. Artinya, anak-anak harus bertemu dengan Allah sendiri. Dan ketika kita menemui jalan buntu, khususnya ketika menemui jalan buntu, jangan sampai terus-terusan jalan buntu baru ketemu Tuhan. Tidak juga. Bukankah kita mau ada pembangunan, ya space ya, pembangunan. Kita meletakkan batu pertama,
kita berdoa, kita minta pimpinan Allah Roh Kudus. Bahkan termasuk ketika kita mendidik anak-anak kita yang ateis itu, khususnya yang masih SD ya. Saya sering pakai kata yang ekstrim seperti ini. Karena sering dipikir, dengan salah pikir, bahwa kalau orang tuanya penatua, pendeta, guru Kristen, anak-anaknya sudah pasti orang Kristen. Tidak sama sekali. Anak TK, kelas 1, 2, 3, mungkin sampai kelas 6 SD, semuanya itu ateis. Jadi sebenarnya kesempatan besar untuk menabur firman Tuhan. Jadi salah kalau sekolah Kristen dianggap sangat mengedepankan hanya sekolah untuk orang Kristen. Tidak. Sekolah Kristen kita isinya adalah murid-murid yang ateis sebenarnya. Kita tidak tahu kapan mereka menerima Tuhan Yesus. Karena itu, kesempatan, ruang, dan waktu yang kita siapkan di ruang kelas kita, kita sampaikan sebanyak-banyaknya kemungkinan untuk anak-anak datang kepada Tuhan. Kita minta kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Dan Allah kita Allah yang sopan, bukan? Ketika kita tidak meminta Allah Roh Kudus hadir di dalam ruang kelas kita, ya dia tidak hadir. Jadi jangan bingung atau kaget, muridku kok tidak sopan, muridku kok jadi tidak pintar, muridku kok jadi begini begitu. Tetapi sebaliknya juga jangan berkecil hati, Bapak Ibu. Kalau ternyata menemui batu-batu, semak duri, apalagi masih kecil tadi ya, nakalnya anak-anak kecil gitu istilahnya. Kita tidak perlu berkecil hati, tetap Roh Kudus yang berkarya. Kita minta pimpinan dia. Ini dari Pak Brian. Ini tadi sudah saya sampaikan berulang-ulang, ya. Hanya mengingatkan saja bahwa menghadirkan Shalom yang punya sekolah Kristen kita adalah Allah, sehingga yang kita hadirkan adalah Allah sendiri. Nah, Allah itu seperti apa? Allah adalah Allah yang relasional. 3 pribadi Allah, ketiganya yang esa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebelum ada semuanya yang dicipta, mereka berelasi. Sehingga ketika menciptakan manusia, juga manusia yang berelasi antara saya dengan orang lain, dan juga dengan ciptaan yang lainnya. Karena itu space and time tentu di dalam kaitan relasi. Saya kurang 5 menit nampaknya Bapak Ibu. Saya cepat, ini yang coba digagas oleh ACSI di dalam research terkait dengan relasi, yaitu yang nomor 2. 1, purpose, tujuan, relasi, yang harus ada di sekolah Kristen, yang baik Bapak Ibu. Ada 5 domains, tujuan, relasi, pembelajaran, ya, resources, sumber-sumber, lalu well-being. Dan ini sudah diriset bahkan sebelum COVID, Bapak Ibu. Jadi masih relevan. Ya, ternyata ada COVID, tidak ada COVID, ya. Well-being itu harus dipikirkan. Ya, harus dipikirkan menjadi satu yang penting di sekolah Kristen. Tetapi karena topik kita tentang managing space and time, lebih ke relasi Allah, ya. Nah, yang nomor 2 relationship, ini contoh saja Bapak Ibu. Ini indikator atau protokol akreditasi ACSI di domain relasi. Apa yang dimaui atau paling tidak dari riset selalu menjadi protokol ini? Contoh saja Bapak Ibu, karena saya tinggal 3 menit ini ya. Indikator 4.1 misalnya. Sekolah kita itu merawat budaya ya seperti Kristus. Jadi kayak berlomba-lomba untuk menjadi seperti Kristus ya. Space and time yang ada di sekolah kita dan ditandai dengan lingkungan yang penuh kasih sayang. Nah, Bapak Ibu pikirkan bagaimana caranya supaya lingkungan sekolah kita penuh kasih sayang. Perhatian, saling menghormati. Bahkan saya tadi katakan bentuk ruang kelas kita tidak harus selalu menghadap ke depan. Bisa melingkar kayak di kafe-kafe ya. Bisa juga melingkar utuh satu anak 20 melingkar ya kalau cukup ruangannya. Saling menghormati, yang peka terhadap beragam latar belakang dan budaya serta beragam kebutuhan dari masing-masing murid dan keluarga. Adakah pengurus yayasan memikirkan dengan satu kesengajaan space and time memasukkan berapa persen anak-anak yang dari kaum marginal untuk masuk ke sekolah kita? Supaya saling belajar. Learning from the poor as service for the poor. Harus ada kesengajaan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita sebagai guru, kepala sekolah, tetapi juga sampai pengurus yayasan. Managing space and time for Shalom in Christian schools. Semua kita. Kalau bicara semua kita, stakeholders. Semua harus menjalankan bagiannya. Kita hanya beda peran Bapak Ibu. Tidak ada mana yang lebih tinggi, lebih
lebih mulia seperti apa yang saya alami di Korea Selatan itu. Tidak, hanya peran saja. Loh, tetap leader, Pak. Leader kan lebih tinggi. Dalam kaitan peran yaitu untuk supaya semuanya teratur. Ya harus mimpin, harus ada yang mimpin. Bayangkan semua tidak ada yang mimpin begitu. Ya tidak ada maju, tidak kemana-mana. Ya, tetapi bukan sok memimpin, bukan. Hanya peran memimpin. Ya. Lalu alumni, support staff, board members tadi sudah saya sampaikan. Nah, saya hampir di akhir Bapak Ibu soal managing how about you. Ini juga ilustrasi yang Bapak Ibu juga sering dengar, sering pakai. Ya. Kalau ada kerikil, batu, dan pasir sekarang, mana yang Bapak Ibu dahulukan di dalam manage space and time for Shalom in Christian Schools? Batu, kerikil, apa pasir duluan masuk ke dalam sebuah toples kaca ini? Kalau sudah dapat PDF-nya, ya sudah tahu jawabannya. acsi.id/MPK Shalom. Karena waktu ya Bapak Ibu ya. Bukan sulap, bukan sihir, ya yang kanan. Ya, batu-batunya dulu yang dimasukkan. Baru kerikil, baru pasir. Artinya, kita mesti memilih. Managing space and time for Shalom, kita pilih. Mana yang terpenting? Dan tentu yang terpenting adalah jelas anak-anak mengenal kebenaran Allah. Ya, maka semuanya akan ditambahkan kepada mereka. Sebagai summary, sebelum saya kembalikan ke Ibu Ruth Sri, sekolah Kristen adalah bagian pendidikan kerajaan Allah, Kingdom Education. Dan yang kedua, sekolah Kristen adalah penata layannya Allah. Dan ini versus poverty, kemiskinan yang ada di sekitar kita, kaum yang ditindas, kaum yang dipinggirkan, ya, ada inferioritas di antara masyarakat di sekitar kita. Dan jangan sampai, itu saya sedikit guyon Bapak Ibu ya, ada stiker ya, karena managing space and time nanti dipikirnya oh banyakin aja stiker Shalom gitu. Semua ruang kelas ada stiker ya. Saya enggak jualan stikernya dan ini hanya apa ya, guyon saja Bapak Ibu, bercanda. Saya ingatkan, managing space and time bukan menunjukkan bahwa kita sekolah yang menghadirkan Shalom dengan menempel tulisan Shalomnya, bukan. Tetapi memang harus dipraktekkan. Kasih sayang tadi, lingkungan yang penuh perhatian, saling menghargai dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena itu saya hapus dan kalau kembali kepada judul ini, mari kita boleh menata layan ruang dan waktu sekolah Kristen sesuai keinginan empunya. Memang yang empunya adalah satu. Ya, sekali lagi stiker itu guyonan aja Bapak Ibu, mengingatkan saja bahwa ternyata waktu kita memanage sekolah kita, karena manajemen adalah sebuah art, apakah bisa sama? Dari Gloria, IPK, Penabur, Petra, tidak akan pernah bisa sama. Shalom yang dikejar sama. Karena yang empunya sekolah Kristen kita adalah Allah yang sama. Jadi Allah lah yang memiliki semua sekolah Kristen kita, tetapi ketika kita menata layan, punya cara pendekatan yang berbeda-beda, ya, dan silakan kita berkarya. Paling tidak tadi Pak Brian juga sudah memberikan masukannya, Pak George Knight di dalam tujuan sekolah Kristen, visi misi sekolah Kristen, kan tidak sama persis kalimat demi kalimat. Dan penekanan kurikulum untuk setiap sekolah, masing-masing sekolah adalah berbeda. Jadi meskipun sama-sama namanya adalah sekolah Kristen, tetapi kita bisa menata layan ruang dan waktu sekolah Kristen sesuai keinginan yang empunya, tetapi hasilnya bisa beda-beda. Bisa ada yang warna merah, hijau, biru, dan lain sebagainya, asal jangan warna hitam. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rusri. Baik, terima kasih Pak Agus. Wah, sangat memberkati kita semua, Bapak Ibu. Ini banyak yang sudah merespon juga. Terima kasih Pak Agus untuk materinya. Dan mungkin waktunya kurang ya Pak ya. Oke. Iya, mungkin lain kali kami undang lagi Bapak ya. Siap. Kita akan bertemu lagi pasti ya di tahun depan Pak. Mungkin ada yang akan mengundang Bapak. Bapak Ibu sekalian, beberapa chat sudah masuk dan juga ada beberapa yang sudah raise hand ya. Saya munculkan dulu beberapa yang tadi bertanya dan juga memberikan respon. Ke moderator ini respon dari satu ibu ya.
Beliau mengatakan, terima kasih, jarang sekali nih orang berpikir tentang managing Shalom. Namun dengan adanya Zoom kali ini kita belajar, dan saya akan memulai dari diri sendiri. Terima kasih, Bu. Kita lanjut, ini salah satu sharing, Pak. Tidak diminta untuk tidak membacakan nama. Nah, jadi ini saya bacakan dulu. Bapak Ibu yang lain bisa lihat di layar. Puji Tuhan, materi tentang managing space and time sangat bagus dan saya sangat setuju. Namun dalam stakeholder kami, menurut saya masih berorientasi pada keuangan. Sampai ada unit yang di regrouping dan karena hal ini, di tempat kerja kami, baik di unit sekolah maupun di lingkungan direktorat, malah berkembang rasa curiga dan tidak percaya antar teman. Nah, ini merupakan benang ruwet di lingkungan kami. Bagaimana cara untuk menguraikan benang ruwet ini, sementara mindset tersebut sudah membudaya. Saya sangat sedih akan hal ini dan auto mempengaruhi siswa dan lingkungan sekolah, dan saya hanya seorang pegawai biasa. Apalah daya diri ini. Terima kasih untuk space curhat ini. Baik, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tanggapan. Silakan, Pak. Terima kasih untuk curhatnya. Ya, memang Alkitab sih pernah mengatakan tidak bisa anggur baru ke kirbat yang lama ya. Paling mudah memang, tapi kasar ya, ini kasar. Tutup sekolahnya buat sekolah yang baru. Seriously. Sampai se-ekstrim itu. Ya, teman-teman yang ada di sekolah yang coba mengakuisisi sekolah yang sudah lama ya, coba mengintegrasikan antara guru lama dan guru baru misalnya, wah susah setengah mampus itu. Jadi benangnya sudah ruwet ya, dan memang cara paling mudah ya, dan sebenarnya juga tidak berdosa loh Bapak Ibu, tidak berdosa untuk menutup sekolah Kristen lalu membuka yang baru ya, dengan satu ya diskusi yang baru ya, dan ya seperti apa ya istilahnya, berdiskusi ulang begitu. Di tempat ini kita mau buat sekolah yang seperti apa, sekolah Kristen yang seperti apa, begitu. Dan memang semuanya tadi saya bilang stakeholder ya, role pemimpin itu sangat penting. Tadi memang disampaikan malah pengurusnya yang masalah gitu kan. Ya pengurusnya harus diganti. Jadi memang keseimbangan antara pengurus itu, jangan semua businessman, jangan semua juga educators. Ya, keberimbangan jumlah maupun orang-orang yang berkecimpung di banyak bidang untuk satu kepengurusan sekolah Kristen itu sangat baik. Supaya punya sudut pandang yang berbeda. Dan tadi Bapak atau Ibu yang curhat tadi kan tahu kalau pengurusnya hanya fokus pada keuangan. Ya. Jadi padahal kita ada banyak yang diurusi, bukannya keuangan. Meskipun pengurus juga bisa berdalih, loh kalau tidak ada uang mana bisa jalan. Ya betul, itu tidak salah. Tetapi kembali ke diagramnya Pak George Knight tadi, bahwa tujuan itu bukan hanya ekonomi kan yang mempengaruhi. Ada politik, sosial, harapan keluarga dan masyarakat, dan filsafat yang mewarnai daripada tujuan itu. Jadi memang harus holistik melihatnya. Nah kalau begini hanya curhat, ya, saya pikir supaya ada kesempatan yang lain ya. Jawaban saya, komen saya, ya pengurusnya harus diganti. Atau kalau langkah yang lebih ekstrim, ya tutup sekolahnya, buat sekolah yang baru. Dan saya tidak bisa memberikan apa-apa karena bapak yang atau ibu yang tanya kan apa daya ya. Jadi ya tidak akan berubah juga. Sampai mungkin ya MPK atau ICSI atau kita ya, dan saya lihat ada Pak Takim ini ikut bertanya, Bu Vini, ya kita datang ke sekolah itu, kita petakan, ya, benang yang kusut tadi diurai dulu, ya masalahnya di mana, apa sampai perlu tutup sekolahnya, atau hanya orang-orang tertentu di kepengurusan yayasan yang harus minggir, atau bahkan kita juga mawas diri, kepala sekolahnya mungkin, ya, atau guru-guru lama yang senior misalnya, banyak, kompleks Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Rusli, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita kasih kesempatan untuk Pak Noto Sumarto dari Batam. Apakah bisa diaktifkan dulu kameranya, Pak? Halo Ibu, mohon maaf di sini putus-putus. Kalau kamera nyala mungkin saya terlempar nanti.
Oh baik, boleh Boleh? Pak, silakan. Oke, Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Saya diberkati dengan materi siang hari ini. Ada satu hal yang kami sudah coba terapkan di yayasan sekolah kami, berkenaan dengan kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka itu kita berfokus kepada anak, kemudian berfokus pada kearifan lokal. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita bersikap seperti buku Richard Niebuhr, bagaimana Christ and Culture itu ada 5 sikap ya, paradok, atau juga kita bisa melakukan akulturasi dan yang lain itu. Nah, sikap kita sebagai pengurus yayasan atau sebagai guru mungkin ya, apakah kita melakukan kontradiksi atau paradok atau bagaimana dalam penyampaian materi-materi yang dalam kurikulum merdeka ada assessment ya. Ternyata asesmen itu bukan nanti ketika sudah selesai ada ujian akhir atau apa. Ternyata di kurikulum yang baru itu asesmen sudah bisa dimulai saat pelajaran dimulai. Itu yang menjadi kita agak-agak kelabakan ya. Harus menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Nah, mohon kiat atau saran praktis mana kita para guru atau pengurus yayasan ini mensikapi kondisi itu. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Noto. Wah, ini jawabannya bisa panjang sekali ya. Tapi saya harus jawab singkat ya supaya ada kesempatan yang lain. Kurikulum Merdeka. Halo, cek. ya Halo, silakan iya. Pak, terdengar. Masih oke ya. Fokus pada anak dan kearifan lokal ya. Dan tidak ada yang bertabrakan sebenarnya dengan firman Tuhan ya, dengan kekristenan kita. Dan kalau kita tahu tadi di slide yang saya CFRC atau apa itu kan kita juga paham tentang wahyu umum dan wahyu khusus yang sangat basic sekali yang kita juga rata-rata sudah pada tahu ya. Jadi dan kita juga tahu yang membedakan antara wahyu umum dan wahyu khusus kan dalam pribadi Yesus. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, kejujuran, kearifan, kebaikan, kemurahan hati ya, ada di Alkitab kita. Tetapi itu kan kita temukan kebenaran-kebenaran Allah itu ada di sekitar kita. Ya. Kalau fokus pada anak, ya mungkin ini untuk langsung berkontras dengan sebelumnya kita fokus pada materi, pada kurikulum. Bukan mungkin, itulah yang terjadi Bapak Ibu maksudnya. Jadi karena dulu kita sangat fokus pada kurikulum, anak mengerti tidak jadi soal, yang penting materi habis. Lalu nanti kita uji, nilainya berapa? 60, 70, 80, dan seterusnya. Tapi sekarang kita mau mendidik anak-anak. Karena itu soal asesmen ya, yang tadi ditanyakan. Nggak usah bingung juga, asesmen itu sebenarnya ada formative assessment. Jadi sebenarnya kita menilai itu ya persis kayak kita ini. Kita menyaksikan situasi Pak Noto bahkan tadi mematikan kamera, itu pun juga satu asesmen. Ya, oh, saya juga agak khawatir tadi karena di internet di tempat saya itu jelek. Nah, apa saya matikan, apa saya share screen aja. Nah, sesederhana itu. Jadi evaluasi itu jangan dibayangkan seperti yang zaman dulu, menghabiskan materi lalu diujikan gitu sampai di mana nilainya. Tidak, justru fokusnya adalah anak mendapat kompetensi, mendapat skill. Nah, kalau begitu memang kita evaluasi terus-menerus. Kita tanya, "Loh, kamu bisa tak? Loh, kamu sudah bisa gitu ya? Oke, kalau gitu kita kasih tantangan yang lebih tinggi." Jadi maksud daripada kemerdekaan belajar itu, dan itu bagian yang salah satu ya dari sertifikasi kami ACSI sudah bicara tentang itu, evaluation of learning. Ya, bahkan sebelum Pak Nadiem menjadi menteri. Ya, jadi ketika kemerdekaan belajar itu diberikan kepada kita, ya, dan itu kita harus terima dengan sangat riang gembira karena disitulah ada kemerdekaan belajar untuk anak-anak. Ya. Lalu tentang kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, ternyata sejalan karena Allah kita adalah Allah yang menyukai dan berkreasi dalam keberagaman. Ya, tidak ada satu orang pun yang sama kan di dunia ini Bapak, termasuk orang kembar sekalipun ya. Jadi kalau dan maksud dari pemerintah kurikulum merdeka ini adalah supaya ketika anak-anak itu dididik di Jawa, di Sulawesi, di Papua, itu tidak lagi sama, seragam seperti yang kita alami. Paling enggak Pak Noto, saya nggak tahu umurnya, kalau kurang lebih sama-sama saya, kan dulu tidak ada, ya ada kearifan lokal itu bukan tidak ada sama sekali, tetapi penekanannya jelas pada keseragaman, sama semua. Supaya mendapat nilai yang kurang lebih bisa
ya di rata-rata yang mana yang lebih bagus, yang kurang yang mana. Tetapi keunikan anak, nah itu kalau kita bicara pakai bahasa Alkitab ya, keunikan anak ya, dihargai, dan itu sangat tidak bertentangan dengan sekolah Kristen, panggilan sekolah Kristen maupun apa yang ada di Alkitab kita. Nah, kalau detail-detailnya tadi bagaimana kelimpungan apa, nah ini ada Pak Takim juga ya, ada Miss Vini, ada saya ICSI, kita semua bahu-membahu ya, kita tidak berprinsip untuk berkompetisi, justru bahu-membahu berkolaborasi ya. Nah, ini perlu sesi yang kayak berurutan, karena persis seperti murid kan berurutan juga diajar oleh gurunya. Nah, ketika ada masalah di satu yayasan, ya harusnya dengan konsultannya, istilahnya begitu ya, ya berurutan. Ya, oh, kurangnya di mana, nggak bisanya di mana, ya, tak bantu gitu, dievaluasi. Ya. Jadi kalau jawaban singkatnya ya proses. Ya, pertama dipelajari kurikulumnya Merdekanya itu apa, dimengerti dulu. Nah, lalu nilai-nilai Kristennya masuknya di mana, berlawanannya atau tadi Richard Niebuhr ya, Christ and Culture ya ditimbang ya. Dan kalau saya, pemahaman saya jelas wahyu umum dan wahyu khusus bukan dipertentangkan, tetapi saling melengkapi, karena Allah adalah Allah yang sama yang menciptakan keduanya, menginginkan atau mewahyukan dirinya melalui dua-dua cara itu. Itu dulu mungkin Pak Noto, Miss Ruth Sri. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus. Sepertinya sudah menjawab ya Pak Nota ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Karena kerinduan kita, Pak, gini, Batam itu daerah industri, Pak. Jadi pendidikan tidak bisa terperhatikan seperti di Jawa. Dan kita selalu menggunakan nilai-nilai kecil, nilai-nilai dasar, golden age itu di sini, tapi selanjutnya mereka akan kuliah keluar pulau. Medan kayak atau ke Jakarta atau ke Jogja. Makanya saya tanyakan, apakah kita nanti dengan kurikulum Merdeka itu bisa meletakkan nilai-nilai keserupaan dengan Kristus? Karena ini penting. Kami yang daerah itu yang pintu internasional lah caranya. Di sini sudah Singapura itu tiap hari itu datang ke sini, Pak. Orang-orang dengan budaya berbeda, disiplin yang berbeda, dan itu mewarnai kita. Sementara kita di sini, maaf, mungkin masih terbelakang dalam pendidikan. Makanya saya tanyakan ke depan, saya kaitkan dengan Christ and Culture tadi begitu, Pak. Apakah kita parah atau bagaimana? Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Noto. Siap. Ya. Oke, baik. Sudah terjawab. Saya izin share untuk ada pertanyaan di kolom chat. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah terlihat ya. Saya bacakan untuk yang pertama. Terima kasih Bapak Agus untuk materi hari ini. Bagaimana komunitas virtual dapat menghadirkan shalom jika interaksi sangat terbatas? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana teknik menjadikan kelas penuh kasih sayang di saat ini di mana peran guru telah digantikan IT, anak didik lebih memilih HP-nya daripada gurunya? Lalu pertanyaan yang ketiga, Pak, bolehkah dijelaskan lagi ilustrasi gambar CFRC yang tadi, mengapa di Taman Eden buahnya hanya satu dan di Consummation buahnya banyak? Terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah tanda atau buah yang nyata sebuah sekolah Kristen telah melakukan shalom? Adakah variabel yang jelas yang dapat diukur, yang dapat dilihat dengan mata dan dirasakan dalam hati bahwa benar-benar sekolah tersebut telah menjadi shalom? Dari pengamatan Pak Agus, adakah sekolah di Indonesia yang sudah menghadirkan shalom, sehingga sekolah tersebut dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain? Ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Martin, dari Medan. Silakan Pak Agus. Boleh share screen-nya masih tetap di situ, supaya saya bisa baca ya. Terima kasih. Yang nomor 3, saya jawab dulu. Ya. Kan saya bukan pembuat gambar. Jadi itu saya pikir tidak perlu diperdebatkan lagi, ya. Tetapi itu tujuannya hanya kontras saja sih, hanya kontras. Ya. Vol itu kayak apa, redeem apa bedanya begitu. Jadi saya juga tidak tahu mengapa hanya satu ya, dan tidak perlu diperdebatkan sekali lagi ya. Jadi yang nomor 3 itu si consummation banyak-banyak ya, tidak tahu saya. Ya kita bisa berasumsi saja di surga tidak ada
retak gigi, ratap tangis ya. Jadi kita bisa terus berbuah. Ya, mungkin seperti itu. Lalu yang nomor 1 dan nomor 2 ini terkait ya. Lalu nanti saya jawab yang nomor 4. Nah, itulah. Ini sudah sebenarnya pertanyaan yang menjawab dirinya sendiri. Nah, ini saya senang dengan pertanyaan. Jadi ini sebenarnya refleksi ya. Kalau ada satu keberatan, lalu Anda sudah memberikan lawan katanya begitu. Apakah komunitas virtual bisa menghadirkan shalom? Kan terbatas. Nah, itu kan pertanyaan yang dijawab sendiri. Nah, disitulah letak relevansi dari materi ini. Managing space and time for shalom. Ya. Apakah terus-menerus online? Ya. Apakah terus-menerus onsite? Sebenarnya kalau kita mau coba lihat semua sejarah umat manusia ya, dari awal sampai akhir. Kan ini Allah yang sama yang memerintahkan sejarah umat manusia. Kan kita hanya di kita sebenarnya, era satu-satunya mungkin ya bisa dikatakan, yang sudah bisa virtual. Di era-era sebelumnya kan tidak pernah. Nah, apakah tidak ada shalom waktu di era-era sebelumnya? Ya tentu ada shalom. Sehingga maksud saya, sekarang kita tuh lebih lengkap, lebih komplit. Oke, kalau hanya untuk sekedar ilmu pengetahuan, mungkin kita pakai virtual, mungkin lebih cepat gitu. Dengan game, anak-anak itu lebih cepat nangkep gitu. Tetapi tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, ya tentu harus tatap muka. Lebih mahal, lebih mahal. Akhirnya nanti ujungnya kan uang sekolahnya lebih mahal. Iya, lebih mahal. Tetapi demi menghargai shalom, kita memanagenya itu ya kita timbang-timbang. Jadi tidak ada jawaban pasti bahwa harus online, harus onsite. Ya. Kalau mau aman, ya selalu onsite, mau aman. Tetapi kan terus ada perkembangan teknologi, lalu berkaitan dengan efisiensi, itu kan manajemen. BBM ini bahas manajemen sekolah kan. Artinya kita mulai melirik. Oh, itu lebih efisien. Ya. AI juga mempercepat. Termasuk kita menerjemahkan sebuah buku jauh lebih cepat pakai Google Translate. Dan saya dengar Google Translate itu ada yang premium, Bapak Ibu, yang berbayar. Dan bahasa Indonesia, saya pernah lihat ya Google Translate bahasa Indonesia yang premium. Bagus, kayak orang Indonesia yang menulis. Kalau Google Translate yang umum mungkin agak awkward, agak aneh ya. Tapi lama-lama AI diajari database lebih lengkap, lama-lama kayak manusia. Ya. Tetapi terus ada kaitan dengan mendidik. Anak didik lebih memilih HP daripada gurunya. Ya, nah, mungkin, sangat mungkin saja di sekolah-sekolah kita manage-nya kebanyakan yang online. Kita menghadirkan semuanya serba virtual. Akhirnya kita ya kayak swing itu. Pendulum. Ya, kita dulu tidak ada teknologi sama sekali, ya. Terus sekarang teknologi saja, ya. Ya mungkin euforia. Ya kita harus akhirnya manage, membatasi. Termasuk tentang IT ini di 2 atau 3 tahun yang lalu, bahkan sebelum COVID ya. Saya sampaikan ketika saya research kecil-kecilan, ya, kayak Bill Gates, almarhum siapa itu, Steve Jobs, ya, memberikan gadget kepada anak-anak mereka itu ketika anak-anak mereka SMP. Kaget saya Bapak Ibu. Lah itu kan mbahnya istilahnya ya, kakek moyangnya pembuat teknologi. Ya. Mereka tahu membatasi, memanage. Gitu. Jadi harus berhati-hati kita memang. Ya. Jadi teknik menjadikan kelas penuh kasih sayang ya tentu gurunya jangan digantikan 100%, jangan. Di situ jawaban singkatnya untuk nomor 2 ya. Nomor 3. Saya percaya di setiap sekolah Kristen di seluruh dunia ketika sudah menyandang nama sekolah Kristen ya. Sedikit banyak ada rasa takut sama Tuhan harusnya. Dan kalau dari sisi optimis ya, semua sekolah Kristen bahkan bisa dikatakan berusaha menghadirkan shalom sebenarnya. Tetapi berarti Pak Agus belum jalan-jalan jauh. Ya memang saya tidak sampai jalan-jalan kemana sehingga saya bisa amati semua. Tapi justru saya balik. Apakah sekolah-sekolah Kristen bahkan yang sudah diakreditasi oleh ICSI, katakan begitu. Ya, tadi saya sudah kasih link akreditasi ICSI Bapak Ibu. Setinggi itu levelnya atau syaratnya begitu. Apakah sudah menghadirkan shalom? Jadi ini imbang ya. Jadi jangan berkecil hati, tapi juga jangan juga mencari contoh sekolah yang shalom itu seperti apa. Jangan-jangan kalau tadi dari
prinsip-prinsip slide-slide yang saya kasih acsi.id/MPK Shalom. Nanti Bapak Ibu lihat lagi. Oh, sekolah saya sudah lumayan. Ya. Nah, memang tidak ada indikatornya. Nah, tapi kalau mau dikejar indikator ya tadi yang inspire ya icc.id/inspire, boleh dilihat-lihat saja apakah sekolah Anda sudah berusaha menghadirkan Shalom. Ketika tujuan jelas, ya, relasi, pembelajaran, lalu tentang resources dan well-being sudah benar-benar dipikirkan, dilakukan, ditingkatkan, dikembangkan, seharusnya sekolah itu sudah ada Shalom. Ya. Dan kalau saya tidak bisa sebut ya, saya tidak tahu karena saya tidak datang ke semua. Tetapi paling tidak itu, saya berpikir tidak perlu berkecil hati, oh sekolah saya belum Shalom, jangan-jangan. 1-2 hal, bahkan sekolah Kristen di mana saya dulu sekolah. Di kota kecil Bapak Ibu, di Pasuruan. Ya. Apakah Tuhan tidak bisa memakai firman Tuhan yang sudah ditaburkan waktu itu melalui guru-guru saya? Ya. Atau jangan-jangan pikiran kita tentang Shalom itu yang tadi betul-betul Shalom, level Shalomnya adalah menurut pendapat kita. Padahal Shalom sesederhana ketika Allah mendamaikan, Kristus mendamaikan ciptaan dengan Allah. Di situ hadir Shalom. Saya tahu ini tidak memuaskan jawaban saya, ya, tetapi sampai di situ saya bisa berikan. Terima kasih. Bu Rutsri, silakan. Ya, baik Pak. Jawabannya, kalau Bapak Ibu kalau memang mau bertanya lanjut bisa di kolom chat ya, tapi nanti jawabnya kemudian. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah hampir selesai, jika masih ada yang mau bertanya, bisa disampaikan nanti setelah mengisi absensi ada kolom pertanyaan. Untuk menutupnya, silakan Pak Agus memberikan closing statement untuk kita, untuk menghimbau ataupun memberikan kesimpulan. Jika tadi belum sempat kesimpulan, boleh Bapak tambahkan, kami berikan waktu. Sebenarnya sudah sempat sih, sudah, tapi hanya menekankan saja tentang manajemen aja, karena ini menutup ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah mendapat banyak, ya, dan bisa minta rekamannya ya kepada MPK. Karena kami melakukan begitu juga. Jadi apa yang direkam ya bisa didengarkan lagi, bisa dipelajari lagi. Tetapi karena tentang manajemen ini adalah sebuah art, sebuah seni, ya, sebuah seni, sehingga kita jangan mencari jawaban yang langsung praktis, langsung bisa cocok dengan kita. Ada banyak hal ternyata kita perlu menelaah, ya, kita perlu berdiskusi di antara kita, di antara sekolah kita, pengurus gitu, tentu dibantu ya dengan konsultan atau apapun namanya, sehingga kita mulai menemukan, termasuk yang saya pelajari dari Pak Brian tadi, managing space and time, yang kaitan dengan poverty. Sering kita hanya dari sekolah yang mampu, lalu memberikan kepada orang yang tidak mampu. Begitu. Di sini tidak akan menyelesaikan ternyata. Justru ketegangan itu tambah muncul. Karena apa? Yang orang miskin tadi akan tetap merasa diberi. Sedangkan yang kaya merasa superior karena bisa memberi. Gitu. Justru pelajarannya adalah manage space and time for Shalom. Bagaimana kita menyiapkan sekolah-sekolah kita, guru-guru kita, untuk anak-anak itu bisa berinteraksi, ya, justru belajar dalam posisi mendengar justru, bukan memberi. Ini unik sekali. Ya, ini perlu waktu untuk direfleksikan. Bagaimana anak-anak itu belajar dengan menjadi murid, mendengar, sehingga kalau dari konteks si miskin tadi, mereka bisa mengembangkan, ya, mulai menemukan inferioritasnya di mana, sehingga mulai ketemu untuk bangkit. Apalagi ketika sekarang era teknologi dalam pengertian semua ilmu pengetahuan ya, kalau hanya knowledge tersedia. Ya, bahkan mulai ke arah juga soal karakter tersedia. Tetapi ada beda. Pendidikan karakter tidak bisa hanya lewat online. Karena harus melihat orangnya, teladan hidupnya. Soal contoh sederhana, ya, membuang sampah. Apakah kita memilah-milah, managing space and time, Shalom. Kita pilah-pilah sampah di sekolah kita. Ya, saya belajar itu dari Korea Selatan, Bapak Ibu, bukan negara yang beragama Kristen.
Tetapi kenapa orang yang berpikiran kritis, maju, kok bisa menghadirkan shalom? Persis seperti yang kita harapkan. Kalau kita percaya Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi, kita memelihara, kenapa kita buang sampah sembarangan dan campur semuanya? Itu contoh sederhana. Ya. Sehingga, dan teladan lagi ya, kan nggak kelihatan buang sampah. Jadi harus kelihatan. Kalau hanya ini anak-anak ya, harus sampah pilah, lihat video gitu di YouTube. Nggak melihat apakah Pak Agus benar-benar membuang sampah dengan memilah-milah. Nggak kelihatan. Ya, jadi pendidikan memang menghadirkan shalom harus bisa dilihat. Dan kita adalah penata layaknya Allah. Jadi yang punya adalah Allah sendiri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Agus. Beberapa komentar mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hari ini. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa kita jawab bersama setelah ini. Untuk penutupan saya berikan waktu Ibu Vini mungkin menyampaikan kata-kata penutupan sebelum berakhir. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Saya bersama-sama dengan seluruh peserta, saya pribadi, hati saya bergejolak dengan sukacita ya Pak. Karena saya pikir kita bukan hanya mendengar tentang konten dan konsep ya. Karena sebenarnya kalau mau menggali tentang shalom, itu banyak sekali tulisan yang menggali dengan pemahaman biblika yang sangat mendalam ya. Tapi sering sekali konsep yang gemilang dari Alkitab ini menjadi sesuatu yang klise atau bahkan sesuatu yang terlupakan. Karena sehari-hari itu kita di sekolah dikejar dengan seperti memadamkan api ya, gitu ya. Apa ya. Tetapi mengapa? Mengapa kita mengejar ini? Lalu mengejarnya mau kemana? Terima kasih Pak, tadi Bapak sudah membukakan dan menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana shalom, pembayaran atas hutang dosa, sehingga itu yang menjadi damai sejati, sehingga usaha kita di sekolah Kristen adalah perjuangan menghadirkan Allah yang relasional, ya, yang berrekonsiliasi kepada manusia, dan bagaimana dengan kepercayaan itu kita yang hidup di masa antara redemption dan consummation itu ya, dan kita orang yang percaya beginilah dunia diciptakan dan kita jatuh, kita ditebus sambil menunggu kedatangan kedua kali, kita berinovasi ya Pak ya, dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah ini di dalam ruang dan waktu yang ada, baik itu ruang dan waktu yang tangible di dalam sekolah kita ataupun yang intangible yang di luar dari ruang sekolah kita, sampai ke misalnya bagaimana itu seperti charity-nya ya, mission learning-nya itu dilakukan. Terima kasih tadi juga mengingatkan kita satu hal yang sangat penting dari Alkitab tentang justice, yaitu memperhatikan poverty, orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, dan juga orang marginal. Bagaimana itu mempengaruhi ketika kita memikirkan sebuah program, mengeksekusinya, harga-harga apa yang harus dibayar supaya itu tercapai. Saya, Bapak Ibu semuanya, mari kita membawa pemahaman ini, benar-benar gumulkan bersama dengan Tuhan di sekolah-sekolah Kristen Anda. Biarlah kita bukan saja membuat gebrakan Bapak Ibu, diberkatilah kita supaya Bapak Ibu dan kita itu berani untuk terus setia, mengerjakan apa yang kita yakini menjadi pilihan dari kitab suci. Managing space and time for shalom in Christian school. Terima kasih Pak Agus, Tuhan berkati. Mari kita tutup dalam doa memohonkan berkat pertolongan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami dan terus menjaganya bagi kami. Tuhan, dengan Engkau memberikan amanat agung menjadi satu senjata utama, panggilan utama bagi sekolah Kristen. Biarlah kami merasakan sore hari ini hati kami dibersihkan, visi kami dimurnikan, dan benar-benar kami juga disederhanakan untuk melihat apa yang terpenting. Tuhan, sore ini hadir banyak pemimpin, banyak juga guru-guru,
dan mereka yang bergerak dalam berbagai bidang mungkin yang di luar ranah school community, komunitas sekolah. Tapi biarlah kami sama-sama mempercayai ini dan menggumulkan bagaimana berinovasi dengan kepercayaan dalam iman ini di tempat kami masing-masing. Berikan kami keberanian untuk memulai sesuatu yang benar dari apa yang telah kami dengar hari ini. Bila harus ada yang kami ubah, Tuhan tolong kami untuk berani bergerak dengan penuh bersandar kepada Roh Kudus, dengan penuh dengan doa, dengan mencari rekan-rekan untuk membicarakan ini ya Tuhan. Dan dengan tulus, dengan berani, dengan simple memulai hal-hal pertama yang benar dan tepat yang kami harus kerjakan. Dan biarlah Engkau yang memberkatinya menjadi transformasi yang menyenangkan hati Tuhan di sekolah kami. Terima kasih Engkau telah memberi kekuatan kepada Pak Agus dalam menggumulkan dan dengan penuh gairah membagikannya. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya di ACSI, di aksi, dan kehadiran beliau dan juga ACSI di seluruh sekolah yang mereka kunjungi itu juga dapat membawa berkat dan transformasi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you, Mas Vini. Sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan absensinya boleh diisi. Terima kasih Pak Agus, Bu Vini. Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak Agus sama Ibu Vini bisa langsung list, tidak apa-apa. Boleh ya? Ya, Oke. terima kasih. Sampai ketemu ya Yuk, Pak Agus ketemu ya. lagi ya, Mas Vini. Sehat-sehat. Ya, Ya. God bless. Terima kasih. Terima kasih Bu Rusli, terima kasih Pak Agus, Bu Vini, Anu. Ya, Sama-sama Bapak Ibu. Terus semangat ya. Ada kacamata apa? Enggak bawa.